perasaan saya selama melakukan aksi untuk menguatkan peran dan nilai guru penggerak, saya merasa senang, seru, bahagia, dan bersyukur karena saya dapat melakukan kebaikan untuk menguatkan peran dan nilai guru penggerak. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses melakukan aksi peran dan nilai guru penggerak, yaitu saya ingin memperbaiki pembelajaran di masa pandemi, di mana saya menjadikan orang tua sebagai tim teaching saya di rumah, berbagi praktik baik dan melakukan perbaikan pembelajaran sehingga pembelajaran itu berpihak pada murid dan sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian saya juga ingin menjadi guru yang profesional, yang digugu dan ditiru, dan sebagai guru yang dirindukan. Catatan praktik baik dalam hal ini yang akan saya sampaikan adalah praktik baik yang sudah saya lakukan sepanjang pandemi. Saya menuliskannya dengan kerangka atap, yaitu awal, tantangan, aksi, dan perubahan. Pada tahap awal, pandemi tiba-tiba menyeruak, guru dihadapkan pada situasi yang sulit, bagaikan masuk dalam lorong yang gelap, ya. Kemudian kita menggunakan PJJ dengan WA grup sederhana. Awalnya siswa merasa nyaman, tapi karena pandemi lama berubah, mereka jadi bosan. Kemudian muncullah berbagai kendala. Orang tua yang darting, anaknya yang boring gitu ya. Banyak orang tua yang mengeluhkan anaknya tidak mau belajar. Kemudian tantangannya, banyak orang tua yang mengeluh anak tidak mau belajar, marah-marah. Kemudian saya selidiki kasusnya, dan ternyata banyak orang tua yang membantu anaknya untuk belajar, mengerjakan tugas ya, menulis dan sebagainya. Jadi anak tuh kebiasaan tidak mandiri dalam mengerjakan tugas. Mungkin awalnya orang tua ingin nilai anaknya bagus, tapi lama-kelamaan mereka juga capek dan mereka pun mengeluh. Nah, saya kunjungi anak-anak yang bermasalah. Sebenarnya ada juga yang saya hubungi lewat telepon ya. Kemudian aksinya apa? Saya dalam pembelajaran kepala guru, saya lantas membuat strategi pembelajaran yang memfasilitasi murid untuk tetap belajar di rumah menggunakan media WA, Google Meet, Google Form, Google Class, tapi ini tidak berjalan ya karena sarprasnya juga kurang. Kemudian Kahoot dan lain-lain, alhamdulillah mereka tetap belajar meskipun ada yang beberapa ya yang tidak maksimal. Selain itu juga dalam pembelajaran saya menjadikan orang tua sebagai tim teaching saya sediakan kelas parenting ya dan konsultasi PJJ. Saya menggunakan pembelajaran blended learning dengan menjalin komunikasi dengan orang tua. Hasilnya lumayan ya, kita cukup berhasil dan menjalani pembelajaran meski dalam pandemi. Kemudian pada tahap perubahan, alhamdulillah akhirnya orang tua jadi paham bahwa mereka itu perannya yang utama dan pertama di rumah ya. Kita sama-sama kolaborasi untuk membuat anak mandiri untuk belajar dan tidak menyulitkan orang tua. Praktik baik yang lainnya yang mungkin saya dalam pengembangan diri ya, saya mengikuti berbagai macam LMS lah gitu ya. Secara online saya mengikuti LMS PKB, MOOC dari PGRI Pusat, berbagai praktek baik, menjadi narasumber di berbagai webinar, di komunitas, kemudian membuat buku-buku gitu ya, buku antologi ya. Kemudian juga saya tetap menjalankan tugas tambahan saya di sekolah sebagai wakil kurikulum dan juga menjadi mentor bagi para guru dalam berbagai kegiatan yang terbaru yang berhubungan dengan peran saya dengan tugas di sekolah, yaitu menjadi mentor CPNS baru dan KKNUP. Nah ini foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, mulai dari perencanaan, penerapan, dan refleksi dari rekan saya. Assalamualaikum, testimoni untuk Bu Leni sebagai mentor saya saat saya melakukan penelitian. Untuk saya adalah pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Leni karena Bu Leni telah membimbing saya dengan baik dan tuntas. Beliau memberikan arahan dan saran untuk penelitian yang saya lakukan dengan berlandaskan DK
belajar. Di samping itu juga, beliau memberikan kritik yang membangun agar saya sebagai guru bisa terus berinovasi dalam pendidikan. Saya sangat termotivasi dan terinspirasi sekali atas seluruh bimbingan